pendaftaran wajib pajak baru itu dilakukan secara omni-channel, Mas Raja. Omni-channel. Artinya apa? Oke. Untuk orang pribadi NPWP 16 digit adalah NIK-nya itu. Caranya gampang. Coba deh login ke akun DJP online-nya. Ya. Pakai NIK, jangan pakai NPWP. Yang kita bahas kali ini juga sebenarnya modulnya sudah ada ya di pajak.id. Email yang kita isikan atau nomor HP yang kita isikan nanti akan kita kirimi OTP, Mas Praja ya. Jadi untuk ngecek benar nggak? Valid apa enggak? Valid nggak nih? Oh, kita masuk ketika kita submit application itu pengajuannya sudah selesai. Halo kawan pajak semua, kembali lagi di Mental Talk. We talk, we learn, we know together. Mungkin sebelum kita mulai Mas Praja ya masuk ke teori gitu kan, mungkin sebagai pengantar tentunya kan pajak ini sudah semakin banyak ya yang tahu atau mendengar tentang apa itu Cortex ya. Suatu aplikasi yang nanti akan kita luncurkan rencananya nanti di awal tahun 2025 ya, yang itu nanti akan menggantikan sistem aplikasi perpajakan yang selama ini kita gunakan, Mas Praja. Sebagaimana kita ketahui kan pajak juga saat ini kita punya banyak ya aplikasi perpajakan. Ada untuk itu ya, betul. PPN itu ada 3, ada aplikasi faktur ya, kemudian ada WP Faktur dan Innova kan, ya. Kemudian sedangkan untuk pajak penghasilan ada DJP online. Nah, seringkali banyak masukan ya, banyak usulan dari kawan pajak semua, gimana nih kalau itu dijadikan satu ya, jadi satu aplikasi saja semuanya untuk semuanya gitu. Jadi ya harusnya lebih mudah ya Mas Praja. Iya, betul sekali. Dan harapan dari kawan pajak ini sebentar lagi akan terwujud, Mas Praja ya. Jadi Cortex ini akan segera kita luncurkan. Insya Allah di awal tahun 2025 Cortex akan kita luncurkan satu aplikasi untuk semuanya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang di beberapa episode yang sebelumnya sudah kita jelaskan ya Mas Praja ya. Dan untuk kali ini tadi Mas Praja sampaikan kawan pajak kita akan coba kupas lebih dalam, khususnya untuk probis registrasi, khusus lagi untuk pendaftaran NPWP wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian kalau sebagaimana kita ketahui ya Mas Praja ya, untuk probis registrasi ya itu ada beberapa layanan di situ ya. Ada submenu, ada pendaftaran wajib pajak. Jadi kita daftar NPWP nanti di situ di menu itu, kemudian ada pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP ya, kemudian pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan ya, kemudian ini PBB untuk selain P2 ya, selain P2 yang P2 kan menjadi pajak daerah ya, dikelola oleh pemerintah daerah ya. Jadi selain itu untuk kehutanan itu kan ya, itu yang masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk penetapan lokasi pendaftaran ya, kemudian perubahan data dan status wajib pajak, dan yang terakhir adalah penghapusan dan pencabutan. Itu adalah ruang lingkup dari proses bisnis registrasi itu tadi. Kemudian kalau Mas Praja bertanya apa sih perbedaan dan ya sebelum dan sesudah Cortex gitu kan, khususnya terkait pendaftaran registrasi wajib pajak ya Mas Praja ya. Dengan kita terapkan atau kita implementasikan Cortex ini, Mas Praja, salah satunya adalah bahwa Cortex ini pendaftaran wajib pajak baru itu dilakukan secara omni-channel, Mas Praja. Artinya apa? Direktur Jenderal Pajak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu dengan menggunakan berbagai saluran. Dengan menggunakan saluran yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berarti nggak terikat ke harus kemana baru bisa melakukan sesuatu. Betul. Gitu ya. Salah satunya kan selama ini yang dirasakan wajib pajak, saya mau daftar. Nah, ternyata lihat dulu wilayahnya di mana nih gitu ya. Daftarnya di mana gitu kan ya. Kalau daftar ke KPP gitu kan ya. Nanti di Cortex itu bisa dilakukan di mana saja. Artinya layanan wajib pajak bisa dilayani gitu ya di KPP dimanapun berada. Artinya walaupun Mas Praja nih misalnya tinggal di Bogor, nggak harus ke KPP Bogor. Untuk pelayanan bisa ke KPP Jakarta Menteng 1. Dan kawan pajak yang lainnya kan banyak nih yang di Jakarta nih kan ya, bekerja di sini tapi KTP-nya masih terdaftar di Jawa kan ya, dan di
Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Nah, susah kalau harus ke KPP di mana dia terdaftar. Dan implementasi Kortek ini bisa dilakukan di KPP manapun yang terdekat. Baik, berarti secara kalau saya simpulkan omnichannel itu berarti kita akan bisa melakukan kegiatan permohonan apapun atau pelayanan itu di KPP terdekat di mana lokasi kita di Iya, salah satunya. Dan kemudian ya omnichannelnya itu adalah bisa melalui beberapa saluran ya. Jadi banyak saluran yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk mendaftarkan itu tadi ya. Seperti portal wajib pajak, ya, Kortek ini sendiri, ya, kemudian kontak center. Masih bisa dilakukan pakai pos atau jasa ekspedisi ya. Jadi dikirimkan ke kantor pajak atau datang ke kantor pajak di manapun tadi ya kita sampaikan ya, dimanapun berada, tidak terbatas pada di mana dia bertempat tinggal atau bertempat kedudukan. Ya, jadi kantor pajak yang terdekat. Selain itu Mas Braja, ini ada yang baru lagi untuk pendaftaran NPWP, itu bisa dilakukan melalui OSS. Online Single Submission ya. Jadi ketika ini untuk orang pribadi ya. Jadi sekalian khusus mendaftarkan diri gitu kan untuk kegiatan usahanya di OSS sekaligus mendaftarkan NPWP-nya. Bisa diperoleh NPWP pada saat itu. Itu untuk orang pribadi. Untuk wajib pajak badan itu bisa dilakukan di portal administrasi hukum atau AHU. Di AHU. Ya, jadi sekaligus ya jadi ke portal AHU dan sekaligus untuk daftar NPWP-nya, dan juga masih juga kita sediakan melalui PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Itu kalau AHU untuk wajib pajak badan, OSS untuk orang pribadi, kalau di PJAP untuk semua jenis wajib pajak bisa dilayani. Iya, udah berarti banyak juga salurannya Mas untuk ini ya. Oke. Nah, kemudian kan kita ada beberapa perubahan juga ya terkait kemarin juga kita sudah dijelaskan ada NPWP 16 digit. Betul. Kemudian ada juga nanti perubahan seperti NPWP badan. Mungkin mengingatkan kembali nih untuk teman-teman kaum pajak nih Mas Bea, mungkin bisa dijelaskan seperti apa Mas Bea? Oke. Ya, salah satu pendukung ya implementasi Kortek selama ini sudah kita gaungkan itu adalah penggunaan NIK sebagai NPWP atau penggunaan NPWP 16 digit. Jadi penggunaan NPWP 16 digit kan sudah kita sosialisasikan sebelumnya. Salah satunya adalah untuk implementasi Kortek ini Mas Braja. Jadi salah satu kesiapan yang harus dilakukan adalah pemadanan NIK NPWP bagi orang pribadi. Jadi ketika Kortek itu kita implementasikan, itu kita sudah menggunakan NPWP yang 16 digit. Untuk orang pribadi NPWP 16 digit adalah NIK-nya itu. Ya, kita ketahui kan NIK itu ada 16 digit ya. Betul. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi, untuk wajib pajak badan itu NPWP 16 digitnya. Itu adalah NPWP yang sekarang digunakan, yang 15 digit yang dipunyai ditambahi angka 0 di depannya. Termasuk juga untuk wajib pajak asing karena dia nggak punya NIK kan ya. Jadi 16 digitnya adalah dengan menambahkan angka 0 di depannya. Tuh. Nanti setelah Kortek kawan pajak ketika mendaftarkan NPWP yang belum punya ya berarti kan mendaftarkan setelah implementasi Kortek. Itu langsung akan kita berikan NPWP 16 digit. Kalau orang pribadi, ya itulah NIK-nya dia. Kita sebut dengan aktivasi. Jadi NIK-nya kita aktivasi menjadi NPWP. Untuk wajib pajak badan, untuk WNA atau instansi pemerintah, kita berikan NPWP 16 digit. Nah, seperti itu kawan pajak ya. Jadi kami ingatkan kembali untuk kawan pajak yang NIK-nya belum dipadankan menjadi NPWP, segera dipadankan. Nah, untuk pengen tahu gimana sih sebenarnya NIK-nya udah dipadankan atau belum sih? Caranya gampang. Coba deh login ke akun DJP online-nya pakai NIK, jangan pakai NPWP. Kalau misalnya bisa login, udah itu aman. salah satu tanda ya. Tandanya bahwa NIK-nya sudah valid atau sudah padan. Atau kalau loginnya pakai NPWP, itu bisa dicek juga Mas Braja di menu profil. Ketika di DJP online, menu profil itu akan kelihatan statusnya valid gitu ya. Kalau belum valid akan ada notifikasi di situ, biasanya ada warna merah gitu kan ya. Perlu dimutakhirkan ya. Atau satu lagi itu dia perlu update data ya. Jadi kalau perlu dimutakhirkan itu hanya mungkin ada data yang belum sesuai, ada selisih, ada perbedaan gitu kan ya. Mungkin tempat tanggal lahir atau namanya ada gelarnya gitu kan ya. Sistem ketika melakukan pemadanan secara otomatis itu masih ragu ya kan, karena ada berbeda namanya, misalkan
ada gelar sarjana ekonominya di belakang, atau ada gelar haji mungkin itu nggak muncul, itu biasanya perlu dimutakhirkan. Silahkan itu bisa dimutakhirkan secara mandiri di DJP online atau bisa datang ke KPP dimanapun kalau untuk pemadanan NIK untuk orang pribadi Nah, makanya kenapa tadi perlu dimutakhirkan, karena kita butuh verifikasi lagi oleh si wajib pajak langsung mengenai data tersebut, gitu kan pajak. Nah, kemudian juga ada juga informasi Mas Bea ya. Jadi kalau misalnya ternyata belum dipadankan, nanti yang bermasalah itu nanti pada saat bikin bukti potong ya Mas Bea ya. Jadi kita nggak akan bisa nih untuk orang pribadi itu bikin bukti potong pajak itu kawan pajak, karena pada saat nanti menginput nomor NIK-nya nanti nggak bisa digenerate tuh. Itu jadi salah satu persoalannya kalau belum dipadankan. Iya. Walaupun NIK itu sebagai NBP, kita gunakan ya, NBP menggunakan NIK, tapi belum tentu NIK adalah NBP. Nah, Jadi nanti setelah penggunaan NBP 16 digit itu, kalau orang punya NBP, berarti NIK-nya itulah NBP. Tapi orang punya NIK, belum tentu itu NBP, gitu ya. Makanya perlu dipadankan. Jika merasa sudah punya NBP selama ini, kita padankan NBP yang 15 digit dengan NIK kita yang 16 digit. Itu tadi benar sekali kata Mas Praja, kalau NIK-nya belum dipadankan, ketika kita masukkan NIK itu nggak bisa kita generate kan itu, ini NBP-nya siapa nih kan, datanya siapa. Nah ini juga yang kita jelaskan kali ini juga akan menjawab pertanyaan apakah NIK itu sama dengan NPWP gitu kan ya, karena kan kalau misalnya NIK itu nanti akan menjadi NPWP, nanti akan membutuhkan suatu proses tertentu dan yang ada di Cortex. Oke. Nah kemudian nih Mas Bea, kan tadi ada secara global ya, kalau misalnya sebelum Cortex seperti apa, setelah Cortex seperti apa, mungkin lebih detail lagi bisa dijelaskan Mas Bea? Baik, Mas Praja dan kawan pajak, kira-kira apa saja sih yang berbeda gitu ya di proses bisnis registrasi wajib pajak sebelum dan sesudah implementasi Cortex gitu kan ya. Tadi mungkin cara garis besar sudah kita singgung. Yang pertama tadi saluran pendaftaran ya Mas Praja. Kalau sebelumnya registrasi itu pilihannya di KPP atau dikirim ya berkas pendaftarannya melalui pos gitu kan, atau saluran digital yang saat ini di IREK gitu kan ya. Jadi hanya beberapa saluran saja Mas Praja ya. Jadi ada 1, 2 atau 3 saluran saja. Setelah Cortex ini akan kita perluas tadi ya, bisa lewat OSS, bisa lewat AHU, kemudian PJAP. Nah, kemudian yang kedua tempat pendaftaran. Pendaftaran tadi yang kita sebelumnya itu melalui kantor pajak sesuai alamat wajib pajak. Ya, kalau orang pribadi sesuai dengan tempat tinggal dia, kalau wajib pajak badan sesuai dengan tempat kedudukannya. Dengan implementasi Cortex ini tadi, pendaftaran bisa dilakukan di kantor pajak manapun yang terdekat, jadi lebih permudah. Misalkan saya tinggal di Bogor tapi bekerjanya di sini ya, di Kebun Sirih gitu kan, wilayah kerja KPP Jakarta Menteng 1 dan dekat, kantor saya kebetulan dekat, tinggal jalan kaki. Oke, silakan datang ke KPP Pratama Jakarta Menteng 1 tanpa harus datang ke KPP Bogor gitu ya. Kemudian ini validasi data nih Mas Praja ya. Selama ini untuk validasi data wajib pajak di kita masih terbatas ya, dan tadi makanya kenapa perlu ada pemadanan NIK NBP gitu kan, karena untuk sebelumnya itu memang validasi data dari wajib pajak yang mendaftarkan kita masih terbatas, kita nggak bisa langsung ngecek apakah sudah valid atau belum, terutama yang terdaftar di beberapa tahun sebelumnya ya Mas Praja ya. Betul. Dengan diimplementasikannya Cortex ini, maka validasi data dilakukan melalui instansi pemilik data ya, Dukcapil dalam hal ini ya. Jadi ketika kita masukkan wajib pajak mendaftar, memasukkan NIK gitu kan, akan diverifikasi datanya sesuai dengan data yang sudah dipunyai oleh Dukcapil, sudah valid atau belum ya. Jadi nggak perlu lagi ke depannya pemadanan gitu kan ya, karena data sudah valid, sudah kita verifikasi sebelumnya pada saat mendaftarkan. Berarti langsung nge-link ya sama data di Dukcapil ya? Kemudian tadi kita sudah singgung juga jumlah digit NBP ya, jumlah digit NBP yang sekarang itu 15 digit. Dengan implementasi Cortex nanti dipastikan kita akan menggunakan 16 digit NBP yang tadi saya sampaikan kan pajak ya. Untuk orang pribadi menggunakan NIK. Untuk wajib pajak badan WNA itu adalah 16 digit. Kalau yang sudah punya NBP sebelumnya ditambahi angka 0 di depannya. Kalau yang baru terdaftar di tahun 2025 nanti langsung kita berikan 16 digitnya. Kemudian
apa namanya identitas wajib orang pribadi itu kalau sebelumnya tadi kan belum terintegrasi dengan data pihak instansi yang lain ya, jadi masih sering ini NPWP, ini NIK gitu kan ya, kita belum bisa memastikan bahwa pemilik NPWP ini adalah pemilik NIK ini, jadi kalau ada namanya sama, yang satunya datanya hanya NIK gitu kan, yang satunya ada NPWP, ini kita belum bisa memastikan ini apakah orang yang sama, walaupun namanya sama kita belum yakin gitu kan ya. Dengan digunakannya NIK NPWP karena NIK ini kan apa namanya digunakan juga di beberapa pihak yang lain atau instansi yang lain itu untuk identitas menggunakan NIK, sehingga data dari pihak ketiga itu dapat segera kita sinkronkan ya, dapat kita validasikan, itu akan lebih mudah. Jadi datanya lebih terintegrasi karena yang digunakan adalah sama NIK. Kalau sebelumnya masih NPWP atau NIK kita masih ragu, tapi ketika bilang ini NIK-nya sekian, namanya ini berarti itulah memang orang yang bersangkutan. Kemudian profil wajib pajak ya, karena ketika pada mendaftar informasinya masih terbatas gitu ya. Sebelum Kortek tentunya profil wajib pajak di sistem kita juga masih terbatas ya Mas Baja. Apa yang sudah disampaikan ke kita pada saat daftar dulu ya. Dengan diimplementasikannya Kortek nanti itu data akan terintegrasi karena digunakan NIK tadi ya. Untuk orang pribadi ya, untuk orang pribadi menggunakan NIK, sehingga ketika dalam satu keluarga ada beberapa orang yang bekerja gitu kan ya, kan ada beberapa NIK di situ, itu akan ketahuan ya. Dari data family tax unit ya, itu akan ketahuan bahwa ini adalah istrinya ini adalah suaminya ini adalah anaknya ini, akan kelihatan di Kortek. Itu akan bisa terlihat seperti itu, hubungannya akan terlihat. Kemudian untuk wajib pajak yang lain ya, misalkan ini Mas Praja nih apa namanya, selain misalkan ini hanya contoh saja ya, jadi misalkan Mas Praja selain pegawai di sini juga punya perusahaan, ya misalkan ini kan sebagai pengurus di PT ABC gitu kan ya, komisaris di PT XYZ gitu, akan kelihatan di situ, akan bisa terlihat datanya ya, karena terintegrasi, karena masing-masing menggunakan tadi ya NIK Mas Praja tadi akan kelihatan kan, itu kan ya, akan kelihatan oh ternyata ini punya hubungan sebagai pengurus di PT ABC, sebagai komisaris di PT XYZ tuh. Karena tadi ada satu data ya, NIK tadi yang digunakan. Kemudian yang baru juga Mas Praja terkait dengan wajib pajak cabang. Ya, apa nih? kalau sebelumnya gitu kan ya, ketika kita punya cabang, usahanya nih di Menteng gitu kan ya, punya cabang usaha di Semarang ya. Sebelum Kortek untuk kegiatan usaha, tempat kegiatan usaha di Semarang, dia harus mendaftarkan diri ya untuk memperoleh NPWP ya, namanya NPWP cabang itu ya. Dan data dari cabang itu saat ini belum terintegrasi secara langsung Mas Praja, data-datanya itu kan ya. Jadi apa yang dilaporkan di sana belum secara otomatis terbaca di pusatnya gitu kan. Jadi masih belum sinkron datanya. Dengan Kortek nanti kita tidak mengenal ada istilahnya NPWP cabang, tapi akan kita berikan namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Yang istilah NIK tadi ya? Betul, itu ya, dan itu ini nanti akan melekat pada satu NPWP yang di pusatnya, sehingga itu akan lebih memudahkan administrasi pelaporannya. Itu bisa dilakukan secara terpusat ya, jadi pelaporan karena identitasnya itu sudah menyatu sinkron dengan NPWP pusat, sehingga apa yang dilaporkan di cabang akan otomatis tersinkronisasi datanya dengan apa yang di pusatnya gitu. Kemudian banyak sekali nih Mas Praja apa namanya perubahan-perubahan ya, tentunya perubahan yang positif ya, yang memperbaiki, yang memudahkan, yang menjadi yang lebih baik gitu kan ya. Kemudian apa namanya registrasi secara jabatan Mas Praja ya, tadi selama ini revisi NPWP secara jabatan hanya terbatas ya, itu misalkan ada pemeriksaan tujuan lain itu kan baru apa namanya bisa diterbitkan NPWP secara jabatan. Dengan Kortek nanti itu akan diperluas ya, jadi bisa dari sisi fungsi ekstensifikasi, fungsi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, keberatan dan banding, misalkan itu ada datanya bisa menerbitkan NPWP secara jabatan. Misalkan diperoleh data dari pengawasan, ternyata ada suatu subjek pajak yang ternyata belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, itu bisa dikukuhkan secara jabatan. Padahal sudah memenuhi ketentuan, betul ya, seharusnya self assessment gitu kan ya, tapi belum dilakukan.
kalau saat ini kan harus melalui pemeriksaan tujuan lain ya. Kedepannya itu bisa dari fungsi ekstensifikasi, fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan, kemudian keberatan banding itu bisa menerbitkan IPP secara jabatan. Betul. Kemudian selanjutnya adalah geotagging ya Mas Raja ya. Nah, saat ini belum terintegrasi, belum di-detect ini lokasi wajib pajak di mana, dan nanti dengan implementasi Kortek itu akan terintegrasi geotagging ini di proses bisnis pendaftaran dan perubahan data. Jadi setiap wajib pajak nanti akan diterapkan ya, setiap alamat itu nanti akan kita tag ya, akan ketahuan ini lokasinya di mana, sehingga akan lebih mempermudah ya wajib pajak sendiri dalam memberi pelayanan dan juga dari kantor pajak sendiri untuk melakukan pembinaan atau pelayanan kepada wajib pajak. Ini lokasinya di mana itu udah datanya akan kebaca di situ. Berarti ada bocoran dulu nih ke teman-teman wajib kawan pajak nih. Nanti dalam proses pendaftarannya bakal ada geotagging ya. Jadi pastikan pada saat sebelum mendaftar udah tahu nih di mana sih lokasi tempatnya gitu ya. Sekali. Ini salah satu yang disiapkan karena nanti itu diperlukan. Kemudian terkait akses layanan digital nih Mas Raja ya. Nah, gimana nih? Kalau sebelum Kortek kita mengenal ada Evin ya. Ada akun IREK. Pas mau daftar bikin dulu akun IREK gitu ya. Belum sertal ya. Iya, setelah daftar ada Evin ya. Kemudian ada akun DJP online. Ada Sertel, ada akun PKP, ya banyak sekali ya Mas Praja ya. Sekarang masih banyak ya. Iya. Aplikasinya banyak, itu akses layanan digitalnya juga punya akun masing-masing gitu kan ya. Kita jadi punya password banyak sekali kan. Ada password untuk DJP online, ada password e-faktur, Innova, ada Passphrase gitu kan ya, banyak sekali kan. Dengan diimplementasikannya Kortek ya kan pajak, akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak ini terintegrasi dalam akun wajib pajak dan validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak ini hanya dilakukan sekali. Jadi pendaftaran sertifikat digital itu hanya dilakukan sekali dan saat ini juga nanti akan didukung dengan fitur face recognition. Membaca wajah jadi ya? Betul, akan membaca wajah yang nanti akan kita cocokkan juga dengan data yang ada di Dukcapil misalkan ya. Apakah benar yang bersangkutan seperti itu. Kemudian terkait dengan informasi bagi wajib pajak baru. Nih seringkali kita temui wajib pajak sudah daftar NPWP gitu kan ya, masih belum tahu apa kewajiban perpajakannya, apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Jadi informasi yang diterima ketika mendaftarkan diri sebagai wajib pajak masih terbatas gitu kan, sehingga seringkali kita ketemu wajib pajak udah punya NPWP, belum tahu apa yang harus dilakukan, kebetulan usahanya belum jalan misalkan ya. Padahal sudah 1 tahun ada kewajiban lapor SPT tahunan, nggak tahu dia nggak lapor SPT tahunan gitu ya. Nanti di Kortek ini akan kita setiap wajib pajak yang mendaftar nanti akan kita berikan seperti kayak starter kit gitu ya, starter pack gitu ya, yang berisi informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Starter pack ini dikirimkan ke email. Jadi setelah daftar NPWP dapat NPWP yang kita kirimkan ke email, di situ akan kita berikan juga, sistem akan memberikan starter pack. Hak dan kewajiban wajib pajak apa saja, sehingga dia tahu setelah saya punya NPWP apa sih yang harus saya lakukan, kewajiban saya apa saja, hitung, lapor, setor gitu kan ya. Kemudian hak-hak saya apa saja gitu, itu akan kita berikan. Jadi begitu daftar NPWP, dapat NPWP, sekaligus akan kita kirimkan juga ke email wajib pajak. Itu adalah starter pack ya. Jadi hak dan kewajiban wajib pajak apa saja itu akan kita berikan. Berarti pada saat NPWP atau NIK atau nomor KTP kita sudah terdaftar sebagai NPWP, nanti secara otomatis kan masuk ke email tuh starter pack tadi. Berarti kawan pajak udah nggak ada alasan dong, belum mengetahui nih hak dan kewajibannya seperti apa gitu ya. Seharusnya ya, jadi itu akan lebih informatif ya. Jadi para wajib pajak akan mendapat informasi lebih banyak. Harapannya nanti bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan menjadi lebih baik. Lanjut. Kemudian terkait dengan clue, kita kenal namanya klasifikasi lapangan usaha seperti saat ini itu ketika mendaftarkan NPWP kita wajib pajak diminta untuk mencantumkan satu alamat utama dan satu clue utama. Clue-nya apa nih dengan nanti di Kortek itu wajib pajak bisa mendaftar lebih dari satu clue. Jadi lazim dong sekarang itu banyak orang punya usaha itu apa istilahnya,
palu gada. Apa aja bisa dilayani kan gitu kan, bisa kegiatan ini, bisa perdagangan, dia bisa jasa gitu kan. Jadi punya banyak sekali kegiatan usaha itu yang berbeda-beda. Atau bisa juga punya keahlian bermacam-macam ya? Punya keahlian bermacam-macam untuk orang pribadi gitu kan ya. Nah itu nanti di Kortek bisa itu didaftarkan semua clue-nya, jadi terakomodir untuk wajib pajak yang punya berbagai kegiatan usaha yang berbagai clue ya, istilahnya berbagai klasifikasi itu bisa didaftarkan. Jadi bisa mendaftarkan lebih dari satu klasifikasi lapangan usaha, dan juga bisa mencantumkan nih semua alamat. Jadi alamat-alamat nanti yang didaftarkan kita ada alamat tempat tinggal, ada alamat usaha, ada alamat korespondensi. Jadi kalau dia bisa jadi seperti itu kan ya, jadi tinggalnya di Bogor, usahanya di Jakarta gitu kan ya. Untuk korespondensi dia punya lagi, silakan itu bisa dicantumkan ya. Betul, dicantumkan, kita daftarkan, kita registrasikan di Kortek itu tadi. Kemudian ini banyak sekali kelebihannya Mas Braja ya. Ini yang terakhir nih, layanan mandiri. Layanan mandiri. Kalau saat ini sebelum Kortek kita implementasikan itu kan wajib pajak itu perlu datang ke KPP nih, misalkan untuk nyetak dokumen itu kan ya, misalkan surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan sebagai PKP itu ngambil ke kantor pajak gitu kan. Misalkan kita perubahan data itu harus datang ke kantor pajak gitu kan ya, perubahan data harus ke kantor pajak, atau kalau enggak harus ngirim gitu kan ya, berkasnya dikirim lewat pos atau ekspedisi gitu kan ya. Nah, dengan diimplementasikannya Kortek ini Mas Braja dan kawan pajak, itu dokumen dapat dicetak sendiri oleh wajib pajak. Nah, jadi ketika kita tadi mengajukan ada suatu permohonan misalkan pemindah bukuan atau permohonan apapun itu, dokumen hasilnya itu bisa diunduh dan dicetak sendiri oleh wajib pajak karena akan terkirim di Korteksnya yang bersangkutan. Betul. Jadi apa silahkan. Kemudian perubahan data tadi, mengubah clue, mengubah alamat bisa dilakukan langsung di portal wajib pajak di Korteknya. Ketika perlu ada dokumen untuk verifikasi, tinggal diupload aja dokumennya. Jadi tidak perlu datang ke KPP lagi. Berarti bisa diselesaikan. Ada permohonan apapun kita buatkan langsung di portal Korteks tadi. Kemudian nanti kita akan dapat notifikasi ya, apakah dia diterima atau tidak. Kemudian ada kurang apa gitu kan ya. Tinggal diupload kekurangannya itu. Oke, baik. Nah tadi ada 14 tadi ya, 14 kira-kira perubahan seperti apa aja yang sudah dijelaskan sama Mas Bea tadi. Dan kemudian kita kan sekarang mau ngebahas nih terkait dengan cara pendaftaran NPWP orang pribadi ya Mas Bea. Dan ini kawan pajak disclaimer dulu. Jadi sebenarnya untuk yang kita bahas kali ini juga sebenarnya modulnya sudah ada ya di pajak.id. Nanti kawan pajak bisa coba cek di menu Korteks, nanti itu ada beberapa buku Korteks yang sudah bisa kawan pajak unduh, dan supaya mengetahui bisa jelas nih apa aja sih nanti di Korteks itu, misalnya untuk pendaftaran orang pribadi seperti apa, pendaftaran PPP badan seperti apa, PKP seperti apa, nanti akan detail nanti di situ. Ada modulnya masing-masing ya Mas Braja, bisa di-download dan bisa dibaca ya. Ya betul ya. Nah kemudian untuk sekarang kita akan coba membantu menjelaskan agak detail terkait dengan pendaftaran NPWP orang pribadi melalui Korteks. Nah silakan lanjut Mas Bea. Iya. Jadi di Korteks tadi salah satu berupanya adalah bisa untuk apa saja ya, banyak sekali layanan bisa dilakukan lewat Korteks. Salah satunya tentunya adalah pendaftaran NPWP. Tadi berbeda dengan yang sebelumnya, pendaftaran NPWP bisa melalui banyak channel, tadi omni channel ya. Bisa kalau mau datang ke KPP bisa KPP mana saja. Kalau mau langsung itu di portal wajib pajak di Korteks ini tadi. Ketika kita mau daftar nih, baru pertama kali daftar NPWP Mas Braja dan kawan pajak semuanya, tentunya kita misalkan ini kita mau jalur lewat Korteks ya, aplikasi Korteks ya. Ketika kita masuk ke halaman Korteks ya, itu nanti kita ada beberapa menu tentunya di situ ya. Ada menu login, kemudian ada lupa password, kemudian ada new registration ya. Tentunya kita akan kalau mau daftar NPWP kita pilih yang new registration. Yang ada di bawah itu tadi ya. Betul ya, di halaman login ya. Ini kita juga tampilkan Mas Braja ya. Kalau kawan pajak bisa melihat itu kan ya. Jadi ada di bagian bawah ini ya, ini yang new registration, kita pilih di situ Mas Braja dan kawan pajak semuanya. Kemudian
Dan kebetulan kita bahas saat ini untuk yang orang pribadi dulu ya. Untuk yang lainnya nanti akan kita bahas di lain waktu, Mas Baja ya. Pasti kita akan bahas lebih detail. Ketika kita akan mendaftarkan NPWP untuk orang pribadi, ya kita pilih, ini kan ada menu pilihan apa yang mau didaftarkan, itu ada individu atau orang pribadi, kemudian instansi pemerintah, kemudian corporate atau perusahaan, atau untuk pemungut PPN untuk subjek pajak luar negeri. Baik. Ada pilihannya, silakan kita pilih untuk orang pribadi, tentunya kita pilih untuk yang individu. Atau orang pribadi. Ya. Kemudian sistem akan menampilkan pertanyaan, apakah punya NIK? Ya. Punya NIK apa enggak nih? Ya, karena untuk orang pribadi bisa jadi kan subjek pajak warga negara asing gitu kan, yang tinggal di Indonesia, pengen tinggal di Indonesia atau sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, tapi belum punya NIK. Tentunya kita jawab sesuai kondisi kita. Misalkan kita WNI dan kita punya NIK, ya kita pilih ya. Kalau kita nggak punya NIK, kita pilih no atau tidak. Itu ya Mas Praja ya. Kemudian ada kalaupun kita misalkan kita pilih yes nih, kita punya NIK, ini juga ada pilihan. Yang pertama adalah registration aktivasi atau with activation atau NIK activation atau aktivasi NIK. Ini adalah pendaftaran untuk wajib pajak dia WNI yang sudah punya NIK, itu yang akan kita aktivasi NIK yang dari semula belum berfungsi sebagai NPWP menjadi NPWP. Dan kemudian ada juga pilihan, ada hanya registrasi. Dia punya NPWP ini contohnya adalah untuk wanita yang sudah menikah. Wanita sudah menikah selama ini untuk kewajiban perpajakannya itu menggunakan NPWP suami. Karena sistem kita kan masih menganut kan satu keluarga itu adalah satu kesatuan usaha, satu unit kesatuan usaha, di mana sebenarnya cukup suami saja yang punya NPWP. Kemudian bagaimana jika istrinya dia nggak mau punya NPWP tapi dia bekerja misalkan, atau dia menjadi pengurus suatu perusahaan, dia perlu melakukan kewajiban perpajakan, misalkan sebagai direktur PT ABC, dia perlu tanda tangan bukti potong, dia perlu lapor SPT perusahaannya. Bagaimana? Padahal selama ini dia menggunakan NPWP suaminya. Dia bisa mendaftarkan di menu hanya registrasi. Jadi hanya di registrasi NIK-nya itu tanpa menimbulkan kewajiban untuk lapor SPT sendiri. Jadi kewajiban pelaporan SPT-nya masih dilakukan oleh suaminya. Tapi itu bisa digunakan, nanti NIK-nya digunakan untuk tadi melaksanakan kewajiban perpajakan, misalkan tadi menandatangani bukti potong pajak, menandatangani lapor SPT, membuat faktur, karena kebetulan dia juga bekerja, tadi saya contohkan, misalkan dia juga direktur di suatu perusahaan, dia bisa memilih untuk menu yang registration only atau hanya registrasi saja. Kemudian setelah kita pilih apakah aktivasi NIK ataupun hanya registrasi saja, selanjutnya adalah ada tampilan menu untuk mengisi data identitas dari wajib pajak tersebut, mulai nomor NIK-nya, kemudian alamatnya, kemudian kegiatan tempat tanggal lahir gitu kan ya. Ini data pribadi itu kita diminta untuk mengisinya, silakan kita isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tempat tanggal lahir, kemudian nama lengkap sesuai KTP-nya, kemudian jenis wajib pajaknya, kemudian tempat lahir, negara asal, misalkan sebelumnya berasal dari non Indonesia dari luar negeri, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin Mas Praja, kemudian status pernikahan. Status pernikahan ini ada 4 pilihan Mas Praja, masih single atau sudah menikah atau berpisah, bercerai hidup gitu ya, atau cerai mati. Berarti cerai itu ada dua pilihan juga ya? Kemudian ada kelebihan, ada yang special case juga nih Mas Praja, yang aku dengar katanya ya. Jadi jika jenis kelaminnya perempuan, namun seharusnya menikah, maka akan muncul kolom tambahan untuk memasukkan kepala keluarga ya. Betul. Mungkin dia sudah diminta akan memasukkan NIK sebagai kepala keluarganya. Kemudian agama, tinggal kita pilih sesuai dengan agama atau keyakinan kita. Kemudian tipe pekerjaan,
apakah akuntan, apakah insinyur gitu ya. Kemudian nama ibu kandung ini kita isikan, nanti juga akan kita gunakan untuk verifikasi. Kemudian nomor kartu keluarga, status anggota keluarga, ya, apakah anak, cucu, ya kepala keluarga, suami atau dia sebagai istri, mertua, gitu ya. Itu silahkan kita isikan sesuai dengan kondisi realnya kita seperti apa status anggota keluarga di kita itu tadi. Ya, kemudian setelah kita isi data-data pribadi itu tadi Mas Praja, selanjutnya adalah kita akan mengisi kolom bagian kontak detail, ya. Jadi detail kontak wajib pajak, ya. Detail kontak wajib pajak ini berisi atau kita harus isikan yang pertama email. Ya, karena nanti beberapa hal yang harus kita korespondensikan itu salah satunya akan kita gunakan email, ya. Kita komunikasikan lewat email. Kemudian nomor HP. Zaman sekarang gitu kan orang sebenarnya udah punya HP gitu kan ya. Aku bisa jadi satu orang lebih dari ada beberapa nomor ini ya. Mas Praja ya. Satu orang punya beberapa nomor ya. Kemudian nomor telepon, ya, misalkan perusahaan ada nomor telepon biasa silahkan. Kemudian nomor faksimil. Kalau dia ada silahkan diisikan dari mulai email. Jadi ini beberapa saluran untuk komunikasi, korespondensi kita masukkan semua ya. Jadi ada email, nomor HP, ada nomor telepon dan nomor fax gitu ya. Kemudian klik tombol verifikasi ya sebelah. Jadi ketika kita isi email dan nomor HP ya itu akan kita lakukan verifikasi apakah benar nih email yang kita isikan atau nomor HP yang kita isikan, nanti akan kita kirimi OTP Mas Praja ya. Jadi untuk ngecek benar nggak valid apa enggak nih kita masukkan emailnya ini kan gitu kan. Coba akan kita kirimkan kode OTP ya. Ke alamat email atau ke nomor HP-nya itu kita nanti diminta untuk memasukkan di situ, akan kita akan verifikasi benar nggak. Kalau memang benar nomor HP-nya atau emailnya itu tentunya sama nih kode OTP yang kita kirim, nanti dia bisa memasukkan. Nanti kalau pinjam nomor HP teman ya dia nggak tahu kan. Betul. Ini salah satu kita untuk memastikan, memverifikasi, memvalidasi bahwa apa yang diisikan itu benar ya, email dan nomor HP-nya benar, akan kita verifikasi dengan kita kirimkan kode OTP ya. Jadi kalau tidak menerima atau bagaimana nih misalkan kita sudah kita input salah emailnya gitu kan ya. Sebenarnya saya nggak bermaksud berbohong gitu ya, tapi saya salah ngetiknya sehingga nggak masuk kode OTP-nya. Itu bisa dengan cara diisikan 0000 ya 03 kali ya. 03 kali. Nanti akan diverifikasi, nanti akan diminta ini akan ada notifikasi email salah. Ya, email silakan untuk memasukkan alamat email yang benar atau nomor HP yang benar. Nah, kemudian setelah kita masukkan kode OTP dan benar, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah ketiga ya, itu ada kita diminta untuk mengisi pihak terkait ya, orang yang memiliki hubungan tertentu dengan wajib pajak, misalkan orang tua, anak, cucu, ya silakan ditambahkan misalkan ada gitu kan ya. Ketika mau menambahkan silakan, itu ada klik tombol plus gitu ya, silakan diklik untuk menambahkan. Kemudian setelah kita isi, kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya Mas Praja ya. Kemudian yang tadi pihak-pihak yang berrelasi tadi misalkan anak atau istri gitu, atau suami, itu kita diminta untuk memasukkan NIK-nya. Masukkan NIK, nanti dia akan generate secara otomatis ya? Iya, nanti akan disimpan, akan diverifikasi oleh sistem. Kemudian menambahkan data ekonomi. Memang ada sekarang lebih detail ya Mas Praja, isian yang harus kita isikan di menu pendaftaran NPWP, karena tadi ya Kortek ini nanti ketika menggunakan NIK itu akan bisa memverifikasi, memvalidasi, bertukar informasi dengan pihak lain yang menggunakan NIK. Makanya data yang kita masukkan ini lebih lengkap ya, termasuk ini tadi data ekonomi, pembukuannya itu menggunakan apa, laporan keuangan berbasis cash atau cash basis, apakah akrual atau hanya pencatatan sederhana untuk perusahaan-perusahaan itu ya. Jadi kalau orang pribadi usaha mungkin ya yang sederhana biasanya ya. Kemudian setelah itu juga diminta memasukkan sumber penghasilannya dari mana Mas Praja.
secara garis besar ada 4 pilihan untuk sumber penghasilan. Yang pertama adalah karyawan, pegawai karyawan, kemudian profesional atau pekerjaan bebas, misalkan dokter yang praktek sendiri, akuntan, notaris, ya. Kemudian usahawan, business activity, ya punya perdagangan, punya pabrik, itu kan, atau sumber lainnya selain karyawan, selain pekerjaan bebas dan usaha, mungkin dia ada sumber penghasilan yang lainnya, misalkan dari passive income gitu kan ya. Kan bisa jadi ya, jadi silakan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian setelah kita isikan sumber penghasilan kita, nanti itu kan ada klasifikasi lapangan usaha ya, secara otomatis ya kita bisa kita cari di situ. Bisa kita tambahkan, dan tadi di awal kita sampaikan bagaimana kalau saya punya sumber penghasilan dari beberapa klasifikasi lapangan usaha. Karyawan iya, pekerjaan bebas iya, usaha iya, dapat penghasilan lainnya juga. Silakan. Musisi iya, atlet iya gitu ya. Ada dong yang seperti itu, silakan gitu kan ya, ditambahkan, dimasukkan. Itu jadi tidak hanya terbatas pada satu klasifikasi lapangan usaha. Tapi kita berarti memilih clue yang utama berarti ya? Betul, jadi ada utama, ada lainnya. Jadi bisa kita tambahkan, yang lainnya itu bisa kita tambahkan. Kemudian step berikutnya atau langkah berikutnya adalah memasukkan alamat detail ya. Di alamat tadi di awal juga kita sudah singgung dan ada beberapa alamat, betul sekali. Ada alamat domisili, ada alamat aset, alamat korespondensi, alamat kegiatan usaha, silakan. Sama alamat KTP tadi ya. Sama KTP, KTP-nya masih sana, tinggalnya di sini, usahanya di sana, kan gitu kan. Silakan itu dimasukkan semuanya, ya. Jadi silakan dimasukkan semuanya. Kemudian salah satu yang diisikan tadi di awal sudah kita singgung ya, geotagging. Betul ya. Jadi data geometrisnya itu kita masukkan untuk mengetahui di mana lokasi kita. Jadi lokasinya seperti apa biar terdaftar juga. Jadi ini loh saya kegiatan usahanya di sini, ini lokasinya di sini. Atau tinggalnya di sini gitu ya? Iya, tinggalnya di sini, itu lokasinya di mana ya, kita tagging di situ ya. Jadi kita diminta memasukkan data geometrisnya, Mas Praja. Jadi ini untuk pelayanan kita ke depannya juga kan. Jadi jelas misalkan kita mau korespondensi atau ada mau mengirim sesuatu yang tadi yang sebenarnya bisa langsung lewat di aplikasi Korteknya, bisa kita mengendaki suatu saat kita harus survei ke lapangan atau apa, itu kan ketahuan langsung ke tujuan, ke tujuannya, nggak sampai nyasar lagi gitu ya, nggak PHP lagi ya. Nggak PHP lagi. Kemudian langkah selanjutnya untuk verifikasi ini ada yang baru Mas Praja ya. Kita diminta untuk tadi yang di awal sudah kita sampaikan ya, face recognition ya. Nah, jadi kita diminta untuk mengupload foto ya. Mengupload foto ini ada 2 pilihan. Mas Praja sudah punya foto nih, udah punya pas foto, itu bisa diupload, diunggah, atau Mas Praja bisa ambil foto pada saat itu juga. Nah, sekarang kan udah canggih dong, komputer gitu, laptop sudah ada kameranya, tinggal hadap komputer atau laptop kita, ambil foto pada saat itu ya. Jadi nanti akan dilakukan verifikasi, tentunya nanti akan kita cocokkan dengan data di Dukcapil, benar nggak nih kan itu kan. Jangan sampai ngakunya Mas Praja padahal ternyata bukan Mas Praja kan gitu kan ya. Betul, fotonya kok berbeda kan gitu kan ya. Nanti akan kita klarifikasi langsung gitu kan ya. Kemudian terakhir Mas Praja ada konfirmasi pernyataan. Jadi dari data yang pertama kita isikan sampai yang terakhir upload foto tadi, akan ada pertanyaan terakhir, pernyataan mengkonfirmasi apakah data-data yang diisikan di atas itu sudah benar ya. Dan juga ada pernyataan bahwa dengan menyadari sepenuhnya terkait juga sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan, bahwa apa yang saya isikan di atas itu sudah benar, lengkap dan jelas gitu ya, dan saya setuju menggunakan akun wajib pajak, karena nanti begitu kita submit maka tadi NIK kita sudah diaktifasi menjadi NBWP, sudah resmi dong kita menjadi wajib pajak. Kita ya kita submit application ya, jadi kita centang setuju, kemudian kita submit permohonan kita. Ketika kita submit application itu pengajuannya sudah selesai, prosesnya sudah selesai Mas Praja. Jadi kalau itu sudah berhasil, maka akan ada notifikasi bahwa proses pendaftaran
telah berhasil dan silakan cek email ya. Jadi silakan cek email di kita, email yang tadi kita daftarkan, maka di email nanti akan dikirimkan, Kortek akan mengirimkan nomor NPWP dan cetakan NPWP berbentuk PDF. Ya, jadi itu bisa nanti dicetak. Misalkan ini dia bekerja nih, diterima di suatu perusahaan, diminta untuk menyampaikan melampirkan NPWP, tadi tinggal daftar di Kortek ya, sampai langkah yang terakhir itu tadi, nanti udah dapat dong kita NPWP yang kita kirimkan ke alamat email yang tadi didaftarkan dan juga cetakan NPWP format PDF yang itu bisa di-print, bisa disampaikan ke perusahaan tempat kita bekerja. Dan kemudian setelah ada tadi NPWP-nya, tidak lupa juga pasti ada starter pack tadi ya. Betul sekali. Harus jadi ada 3 yang kita kirim ya. Jadi nomor NPWP-nya, kartu NPWP-nya, yang format PDF dan yang starter pack tadi, yang berisi tentang hak dan kewajiban perpajakan. Harus dibaca. Betul sekali. Sudah kita kirimkan, kalau nggak dibaca ya sama nggak tahu ya Mas ya. Jadi itu kira-kira akan baca proses bisnis registrasi wajib pajak khusus untuk wajib pajak orang pribadi Mas baca. Untuk selain orang pribadi kita lanjutkan di lain kesempatan. Ya, episode berikutnya ya. Dan berarti tadi kalau saya berarti tadi ada sekitar 7 langkah tadi Mas ya. Betul. Dan berarti dari awal kawan pajak sudah mempersiapkan ya dari KTP-nya, KK-nya, kemudian juga mungkin data-data terkait dengan pekerjaannya apa aja gitu kan. Betul sekali. Dan kemudian kalau misalnya memang ada alamat-alamat yang berbeda dengan KTP, confident juga dipersiapkan dengan baik gitu ya. Dan kemudian juga yang saya notice sih di sini kan kita tadi kalau misalnya ada kelihatan di layar ya, itu masih pada bahasa Inggris ya. Nanti kalau pajak nggak usah khawatir, informasi yang terakhir kami dapatkan itu sudah dikembangkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya yakin sudah bisa mudah dimengerti ya. Betul sekali. Jadi betul sekali kan pajak ya. Jadi untuk persiapan pendaftaran tadi Mas Praja sudah ingatkan. Untuk memperlancar pendaftaran NPWP kita sebelum kita login ya, mendaftarkan diri, alangkah baiknya sudah kita siapkan tadi data-data ya, mulai dari KTP kita, kartu keluarga kita, kemudian alamat email, nomor HP, semuanya data-data sudah kita siapkan, termasuk foto misalkan kalau sudah ada akan lebih mudah. Nah, walaupun banyak isian yang harus kita isikan tadi, kalau data-datanya sudah ada, ya, tak pikir mungkin 5 atau 10 menit nggak sampai Mas Praja itu kita dapat NPWP, dan itu bisa dilakukan dimanapun kawan pajak berada gitu kan. Jadi dari tempat bekerja sudahlah, connect internet, buka laptop gitu kan, siapin data-datanya, isi deh, ya udah dapat lah NPWP. Nah itu dia kawan pajak. Jadi mudah-mudahan sekilas tadi kita sudah bahas bisa cukup menjelaskan ya. Baik kawan pajak semua, demikian Resultat untuk episode kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.